Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kegiatan perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini sesinya adalah sesi otonomi daerah. Seperti diketahui bahwa otonomi daerah itu bergulir setelah era reformasi, kemudian kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan untuk daerah, sehingga muncullah otonomi daerah ini. Nah, kemudian seperti kita tahu bahwa Indonesia ini sangat begitu luas, dari mulai Sabang sampai Merauke, terdiri dari pulau-pulau, provinsi, kabupaten, kota, di mana dirasa perlu untuk otonomi ini. Nah, kemudian pengertian daripada otonomi daerah adalah kemandirian daripada suatu daerah atau wilayah untuk mengurus dirinya sendiri, baik itu pemerintahan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, ada beberapa literasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, nanti bisa Anda pelajari daripada modul atau materi perkuliahan ini. Perlu diketahui bahwa tujuan utama dikeluarkannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik tentu saja, kemudian memperpendek birokrasi, kemudian mampu menangani urusan-urusan yang sifatnya teknis internal di suatu pemerintahan. Nah, kemudian ada beberapa visi dan misi otonomi daerah. Berkaitan dengan visi ini ada hal-hal yang berkaitan dengan regulasi otonomi daerah, yang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, gitu ya. Kemudian ada beberapa visi, 3 ruang lingkup utama daripada visi otonomi daerah, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Di dalam politik tentu saja perlu dipahami sebagai proses untuk membuka bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah, gitu ya, yang dipilih secara demokratis, kemudian memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, pertanggungjawaban dan memelihara suatu mekanisme pengambil keputusan. Nah, hal yang lain tentu saja berkaitan dengan ini dalam bidang ekonomi, tentu saja pihak harus menjamin kelancaran kebijaksanaan ekonomi nasional di daerah, gitu ya. Dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan. Konteks ini mungkin lahirnya sebagai prakarsa pemerintah daerah, gitu ya, inisiatif, gitu. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat yang lebih terbuka. Sedangkan dalam bidang sosial tentu saja otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan harmonisasi sosial, pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif pada kemampuan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah satu hal yang ini. Tentu saja ada tujuan. Apa tujuan dibentuknya otonomi daerah ini? Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kemudian pengembangan kehidupan demokratis, kemudian menciptakan keadilan, pemerataan pemerintahan hubungan yang bagus antara pusat dan daerah, begitu. Nah, kemudian kondisi itu semakin kuat dan memberikan penguatan kepada pemerintah pusat. Jadi secara umum otonomi daerah ini atau desentralisasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan yang demokrasi, peradilan nasional, kemudian wilayah yang adil, pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, gitu ya. Termasuk juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan inisiatif inovatif, kreativitas peningkatan masyarakat setempat untuk diangkat mungkin ke tingkat yang lebih besar lagi, yaitu nasional. Nah, itulah sekilas berkaitan dengan otonomi daerah atau desentralisasi. Nah, silakan Anda kaji di dalam materi yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan sehat selalu. Perlu diinformasikan bahwa nanti tugas ini akan ada tugas yang mungkin Anda kerjakan sebelum perkuliahan berikutnya, 2 hari sebelum perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.